Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP PGRI Arjasari Kabupaten Bandung, Bapak Suryana SPD. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru dan staf SMP PGRI Arjasari Kabupaten Bandung. Sebelumnya mungkin saya pembukaan dulu ya, sambutan dulu. Marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan pada kita untuk berkumpul pada acara daring ini gitu ya. Dalam kesempatan ini kita akan atau di sini tim dosen informatika Fakultas Informatika Telkom University ingin melakukan sosialisasi gitu ya atau diseminasi dari hasil program Abdimas yang bekerja sama dengan SMP PGRI Arjasari. Judul dari Abdimas ini adalah pengembangan back-end web sekolah SMP PGRI Arjasari Bandung. Mungkin saya memperkenalkan diri saya sendiri dulu. Nama saya Muhammad John Ali Basa yang merupakan ketua dari tim dosen, yang di sini ada juga Pak Eko Darmianto dan juga Bapak Yudi Priyadi. Mungkin biar nggak terlalu panjang, saya mulai aja caranya dengan menjelaskan rundown gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kegiatan hari ini. Mungkin dari dari judul slide-nya ini disebutkan bahwa ada back end gitu ya, ada sebutan back end. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang kurang familiar dengan apa itu back end, mungkin saya jelaskan singkat aja. Kemudian nanti saya juga coba menjelaskan sebetulnya itu di semester sebelumnya itu apa sih yang sudah dibuat atau dikembangkan oleh tim dosen Fakultas Informatika Telkom University. Baru nanti saya coba tunjukkan hasil dari pengembangan yang dilakukan beberapa bulan terakhir. Nanti juga saya coba jelaskan mengenai keunggulan dari penggunaan domain name gitu ya. Kalau misalnya di website kan ada misalnya google.com gitu atau misalnya namanya misalnya www sesuatu gitu ya, terus ada scha.id dan sebenarnya ini ada nilai plusnya mungkin saya akan coba jelaskan juga. Baru nanti terakhir kita ada si pemasangan domain dan servernya serta tanya jawabnya. Jadi mungkin kalau boleh saya mulai aja. Jadi back end gitu ya. Kalau dari judul Abdimasnya pada semester ini tuh pengembangan back end gitu. Jadi kita membuat suatu back end itu apa? Jadi ibaratnya kalau misalnya ada Bapak dan Ibu guru atau rekan-rekan di sini membuka suatu website gitu ya, membuka suatu halaman web di komputer atau misalnya di handphone, itu sebenarnya berasal dari sebuah server gitu, sebuah komputer. Jadi komputer ini menyediakan tampilan gitu ya, tampilan dari web aplikasi atau tampilan websitenya. Dan di semester sebelumnya, pada awal tahun 2022 ya, 2022 itu tim dosen sudah mengembangkan front end-nya yang fokus pada halaman statis gitu ya. Jadi nggak ada perubahan kalau misalnya mau diubah gitu, misalnya di sini ada konten halaman website-nya ya yang utama, itu misalnya Bapak Ibu ingin mengubah isi kontennya itu agak susah gitu ya, karena harus memahami bahasa pemrograman HTML yang mana tidak memungkinkan. Oleh karena itu pada semester ini atau pada akhir tahun 2022 tim dosen itu mengembangkan back end-nya. Back end-nya itu maksudnya apa? Jadi dari sisi server ke dalam database. Jadi nanti dengan adanya database ini Bapak Ibu bakal memudahkan untuk mengubah konten dari halaman web yang ditampilkan ke usernya atau ke penggunanya. Jadi nanti di sini ada database, bahas dalam ya database itu apa, intinya ini adalah suatu bagian gitu ya yang menyimpan data-data, misalnya berupa tulisan atau juga nanti bisa berupa gambar. Tim dosen mengembangkan web yang sudah ada sistem back end-nya atau misalnya kita mau misalnya melakukan modifikasi terhadap konten di halaman web ini, itu akan lebih mudah. Jadi di sini akan dibuatkan suatu URL khusus. Jadi misalnya nih dari suatu alamat gitu ya, nanti tinggal ditambahkan /admin gitu ya atau administrator gitu di sini. Ada admin, nanti diminta untuk login terlebih dahulu supaya biar aman jadinya nggak semua orang itu bisa mengubah datanya dengan mudah. Setelah misalnya login di sini ada beberapa sebutannya tabel gitu ya. Jadi misalnya di sini ada user, ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan user baru untuk login ke sistem
yang bisa mengubah datanya. Dan di sini ada beberapa data yang bisa diubah, misalnya di sini ada header, ada footer. Header itu yang tampilan atau bagian atas ya dari suatu website, itu disebut dengan header. Ada lagi misalnya footer. Footer itu yang bagian bawah dari suatu website. Dan ini sudah dibuat dalam bentuk database, jadi disimpan ke dalam suatu database dan sudah dibuatkan halaman khusus gitu ya untuk mengubahnya dengan lebih mudah. Selain itu juga sudah ditambahkan beberapa fitur, misalnya di sini ada berita gitu ya. Saat ini cuma ada 2 misalnya, itu ada di data berita misalnya. Ini juga ada fitur namanya menambahkan ya, add gitu ya atau tambah berita. Misalnya di sini cuma ada 2 saat ini, misalnya saya tambahkan lagi, misalnya judulnya contoh berita gitu ya, terus tanggalnya misalnya tanggal hari ini 20 Januari, deskripsinya misalnya contoh deskripsi berita. Nah, sebenarnya tujuan di sini ada URL itu tujuannya apa? Jadi kalau misalnya ada berita itu nanti di halaman web sekolahnya itu hanya ringkasannya saja dulu gitu. Jadi kalau misalnya ringkasannya sudah ada, misalnya nanti apa ya, pengguna gitu ya atau user yang membuka halaman web ini bisa menekan tombol ini, nanti akan terbuka ke halaman tertentu yang misalnya menampilkan berita lengkapnya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin membuka berita selengkapnya, tinggal menambahkan atau melakukan klik gitu ya, klik ke tombol atau tulisan berita selengkapnya ini. Jadi di sini ada URL, itu adalah halaman yang misalnya nanti pada saat diklik berita selengkapnya dia akan membuka ke suatu website tertentu. Jadi misalnya di sini saya isi sama websitenya Bandung gitu ya. Websitenya Bandung, kemudian kita pilih gambar. Misalnya gambarnya saya pilih ini aja nggak apa-apa kayaknya. Design thinking gitu ya. Begitu kita save tadi misalnya simpan, sekarang di sini ada judulnya ada 3, contoh berita, kemudian tanggalnya misalnya 20 Januari 2023, deskripsinya seperti yang ditampilkan dan seterusnya. Jadinya sekarang kalau misalnya Bapak Ibu setelah menambahkan data beritanya di halaman ini, begitu kita refresh gitu ya, atau kita buka lagi halaman webnya, dia sekarang muncul seperti ini gitu ya. Jadi contoh berita, terus di sini ada gambarnya sesuai dengan gambar yang diupload tadi. Dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Pak Sur langsung, monggo. Ya. Terima kasih ya apa yang telah dipaparkan oleh ya, seluruh dosen mungkin ya. Saya tidak bisa sebutkan satu-satunya. Ya. Apa yang barusan telah disampaikan ya, semoga terrealisasi ya bagi sekolah kami, terutama pesan-pesan dari Bu Desi ya, mungkin ini harus ditindaklanjuti ya, agar sekolah kami itu ya berkembang gitu kan, berkembang ya, sana dikenal ya, bukan hanya di lokasi adjacent saja kan seperti itu ya, bahkan ya masuk ke YouTube dan sebagainya lah itu harapan kami. Semoga ya sekolah kami ya lebih berkembang dan lebih maju lagi lah seperti itu Pak. Amin. Dengan adanya ini kami ucapkan terima kasih Pak ya. Semoga ya tetap terus ya berjalan ya. Amin. Terus ya Pak ya. Amin. Mungkin itu yang bisa yang saya sampaikan Pak. Yang kami sampaikan ucapkan terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.